Oke, udah dimulai ya recordnya. Oke, kita lanjut ke klasifikasi mineral. Oke, jadi di dunia ini tuh ada banyak mineral ya, kayak ribuan mineral tuh bahkan ada. Nah, untuk mengklasifikasikannya itu berdasarkan based on komposisi kimia. Jadi kan tadi salah satu ciri dari mineral dia tersusun atas komposisi kimia tertentu atau unsur-unsur. Nah, untuk menggolongkan dia itu berdasarkan komposisi kimianya. Di sini ada kira-kira ada 7 kelas atau 7 golongan ya mineral. Yang pertama ada natif. Yang pertama ada natif elemen, kemudian ada sulfida, oksida, hidroksida, ada halida, karbonat, sulfat, fosfat, sama silikat. Aduh, bentar. Oke, kita dari golongan yang pertama, kelas yang pertama itu native elemen atau elemen tunggal. Elemen tunggal. Nah, elemen tunggal ini itu adalah elemen yang berdiri sendiri. Jadi kalau misalnya ada mineral yang dia hanya tersusun oleh satu unsur tunggal, dia akan masuk ke native elemen. Contohnya ada AU, AU itu aurum, aurum itu emas, ada argentum, kemudian ada koper, ini tembaga, dan lain-lain. Intinya kalau dia single, ya, tidak ada gabungan sama apapun, itu masuknya elemen tunggal, termasuk sulfur nih. Ya, sini. Contohnya juga ada diamond sama grafit. Nah, diamond sama grafit ini dia sama-sama komposisi kimianya C, tapi wujudnya beda. Yang satu grafit, yang satu diamond. Tahu diamond ya, Intan? Kalau grafit, tahu ya, grafit itu yang karbon warnanya hitam. Contohnya itu isian pensil. Isian pensil itu karbon, jadi itu termasuk grafit yang warna hitam. Kalau diamond yang ya berlian gitu. Jadi dia komposisinya sama tapi wujudnya beda. Bentuknya tuh beda. Mungkin bisa ya beda dari sistem kristal ataupun dari perawakannya beda, itu nama mineralnya bisa beda meskipun komposisi kimianya sama. Nah, itu disebut sebagai polimorf. Jadi mereka berdua ini namanya polimorf. Poli itu artinya banyak, morf itu artinya bentuk. Jadi meskipun dia satu komposisi kimia tapi bentuk mineralnya bisa berbeda, itu nama mineralnya bisa beda. Itu disebut sebagai polimorf, komposisi kimianya tapi sama. Oke, itu yang native elemen. Nah, kemudian golongan kedua ada sulfida. Nah, kalau sulfida ini itu si mineralnya harus memiliki unsur S. S2-. Tunggu sebentar ya. Oke, nah dia harus ada unsur S-nya ya. Kalau S itu kan bilangan ionnya 2-, jadi S2-, harus ada sulfida. Jadi contohnya di sini ada, oh ya, di sini kakak garisin yang famous aja ya, yang sering keluar dan sering keluar di soal atau yang banyak diomongin gitu. Jadi sebenarnya karena ini ada banyak banget tabelnya. Nah, yang pertama ada galena. Galena itu PBS, PB itu timbal, spalerit, spalerit itu ZNS. Ada kalkopirit, CuFeS2, kemudian sinabar, HGS, HG itu raksa, regar, regar itu ASS, kemudian ada pirit, FeS2. Nah, paling ini aja sih yang perlu dihafal ya, kalau saran kasih dihafal yang famous. Gitu. Ini ada yang type-nya AX atau bilangan logamnya, dia biasanya berikatan sama logam ya. Nah, logamnya itu yang bilangan ion itu bilangan oksidasinya 2 plus. Kalau yang AX type. Kalau yang AS AX2 kayak misal FeS2 nih berarti bilangnya plus 4. Udah belajar kimia kan ya? Jadi tahu harusnya unsur-unsur ionik kayak gitu. Oke, itu sulfida. Jadi harus ada S-nya. Tapi si S-nya sendiri ya, unsur mineral S untuk sulfur, dia masuknya ke native elemen. Jadi meskipun dia S, bukan berarti dia masuknya sulfida. Dia masuknya native elemen karena dia tunggal. Kalau yang sulfida itu S, tapi harus ada dampingan. Biasanya dampingannya itu adalah unsur logam. Oke, kemudian kelas, oh ini ada contohnya.
Contohnya itu adalah pirit. Ya, pirit itu Fe2 ini dia metalik luster. Luster itu kilap ya. Kilap. Jadi kelihatan nih dari sini dia kilapnya kilap logam. Metalik itu kilap logam. Kelihatan ya kayak logam. Kenapa kilap logam? Kenapa dia memiliki kilap logam? Karena dia punya unsur logam Fe. Gitu. Nah, si pirit ini disebut juga sebagai fake gold atau emas palsu ya, karena emang kenampakannya itu kayak emas gitu, warnanya tuh emas dan metalik gitu, jadi seakan-akan dia tuh emas. Tapi bedanya kalau si pirit ini ketika digores gitu ya, nanti ceratnya itu warna hitam. Kenapa hitam? Karena dia besi sebenarnya. Gitu. Jadi luarannya aja dia emas, tapi dalamnya itu hitam. Itu jadi fake gold. Bedanya kalau sama emas asli ya, emas asli dia emas, ketika digores juga emas gitu, ceratnya. Dan ada galena, timbal sulfida. Oke, kemudian masuk di kelas 3 ada oxide. Kalau oxide itu harus ada O2- unsur O-nya. Kalau hidroksida harus ada OH-. Hidroksida tuh OH ya. Nah, di sini ada cuprit, ada ini untuk golongan yang oksida dulu ya, yang ada O-nya ada cuprit, kemudian ada mana lagi ya yang famous tuh. Magnetit nih, Fe3O4, kemudian ada korundum, aluminium oksida. Kemudian ada hematit, Fe2O3, ada ilmenit juga, FeTiO3. Ada rutil, TiO2. Kasiterit, SNO2. SN itu seng, zinc. Pirolusit itu MnO2. Pirolusit. Oke, paling itulah. Jadi ada oksidanya, dia ada O-nya. Oke, jadi beda. Ini yang mirip itu ada magnetit sama hematit. Sama-sama Fe sama O, tapi kalau magnetit itu Fe3O4, which is besinya lebih banyak. Kalau hematit Fe2O3, berarti bilangan besinya beda ya. Kalau yang magnetit kalian bisa hitung sendiri tuh Fe-nya berapa, kalau yang hematit Fe berapa. Contohnya ada cuprit, ada hematit, ada magnetit, ada spinel. Kemudian ada hidroksida. Kalau hidroksida tadi ada kandungan OH-nya, OH-. Contohnya itu manganit ya, MnOOH, dan giotit. Giotit atau limonit. Limonit itu FeOOH. Ada unsur OH-nya. Itu kalau yang kelas 3. Oke, next kelas keempat ada golongan halida namanya. Nah, golongan halida ini dia kalau mengandung unsur-unsur dari golongan 7. Yang tahu golongan 7? Golongan 7 di tabel periodik ya. Tabel periodik itu kan ada golongannya itu yang ke bawah. Ya, nah, itu kan ada golongan 7 kalau nggak salah yang disebut golongan halogen. Halogen yang bilangan oksidasi ion elektron valensinya atau ion terluarnya itu ada 7. Jadi halogen itu contohnya itu F, Cl, Bri. Dan ada satu lagi kayaknya di bawahnya. Dia bilangan ionnya negatif 1 ya, karena dia valensinya 7. Jadinya bilangan ionnya -1. Nah, dia kalau berikatan itu akan membentuk ikatan yang ionik. Itu. Contohnya ini halid, ya ada Cl- ya kan dia gabungnya sama Na+, jadi NaCl. Ada silfit juga yang tadi ini sama-sama garam ya. K+ gitu ya, tambah Cl- jadinya KCl. Nah, karena dia ionik gitu ya, jadi dia gampang larut dalam air, gampang larut ke dalam pelarut gitu. Dan dia juga mudah terbentuk secara presipitasi. Tahu secara presipitasi, jadi kalau misal kalian punya larutan garam ya, jadi ini salah satu pembentukan dari mineral. Jadi kalau kalian udah belajar materi kelarutan di kimia gitu ya, kan kita punya pelarut dan zat terlarut ya, punya pelarut dan zat terlarut. Nah, untuk membentuk endapan, untuk membentuk
endapan dari larutan ini, dari zat terlarut ini supaya dia mengendap menjadi fase padat. Kalau dia terlarut, dia kan fasenya aquos. Nah, kalau kita mengubah dia menjadi mineral, karena mineral itu fasenya solid, ya, padatan, kita bisa melakukan dua cara dari larutan ini. Yang pertama dengan pengurangan zat pelarutnya atau evaporasi. Ya gampangnya, bayangin aja kalau ini larutan garam, ketika pelarutnya itu kita uapkan, dievaporasi gitu ya, uapkan, maka nanti si zat terlarutnya akan mengendap. Gitu ya. Kenapa ya? Karena zat terlarutnya tidak akan ikut menguap, sama kayak garam gitu ya, air garam dilarut. Ketika air laut menguap, maka garamnya akan tertinggal di bawah. Nah, jadi pembentukan mineral secara evaporasi. Gitu. Nah, yang kedua secara presipitasi. Ya, kalau misal kita punya larutan lagi gitu ya. Di sini kemudian ada zat terlarut. Nah, kemudian ada penambahan zat terlarut. Jadi ini zat terlarut nih, kemudian ditambahkan lagi zat terlarutnya. Gitu. Misalnya ada supply gitu dari di alam gitu kan. Ada supply dari air meteorik mungkin masuk membawa zat-zat terlarut. Kemudian zat-zat terlarutnya banyak nih. Nah, sampai dia jenuh. Tahu ya jenuh. Kalau dia lewat jenuh, lewat dari kelarutannya, tingkat kelarutannya, maka mineral itu akan zat-zat terlarut itu akan mengendap, berubah fasenya menjadi solid. Nah, kalau udah solid baru kita sebut dia sebagai mineral. Jadi pembentukan mineral tadi evaporasi itu pengurangan pelarutnya, kalau presipitasi itu penambahan zat terlarutnya. Kayak gitu. Nah, ini biasanya si golongan halida nih karena dia ionik ya. Jadi gampang larut dan gampang terpresipitasi di dalam larutan. Itu si apa namanya? Contohnya itu golongan halida. Selain ada NaCl, ada KCl, sulfit, ada fluorid, CaF2 gitu ya, dan masih banyak lagi. Pokoknya harus ada mereka berempat nih. Baru bisa disebut golongan halida. Nah, ini contohnya ada halid ya. Cirinya celtitase, kemudian three perfect cleavage, artinya 3 arah belahan. Gitu ya, 3 arah belahan. Belahannya 3 arah, ada sisi-sisinya, satu di sini sisi kedua nih, sisi kedua sama sisi belakang itu sisi ketiga. Itu kelihatannya. Nah, ini yang lebih kelihatan sih si fluoridnya. Ini kelihatan ya, dia sistem kalau disuruh tentuin sistem kristalnya isometrik ya, kelihatan karena ini kubus jelas. Nah, kemudian kalau kita lihat bidang muka kristalnya yang rata, atau kita bisa tentukan bidang belahnya, bidang belahannya dia punya 3 belahan. Yaitu yang pertama ini bidang belahnya. Yang pertama, kemudian yang di samping, kemudian yang di depan. Nah, jadi dicirikan oleh permukaan yang rata itu mencirikan bidang belahnya. Karena ini ada 3, maka dia bidang belahnya 3 arah. Itu kelas keempat. Sekarang kelas kelima ada karbonat. Kalau karbonat itu kandungannya CO3 2-min bilangan ionnya. Gitu. Ini ada kalsit group. Kalsit ada aragonit. Nah, dia sama-sama nih CaCO3. Nah, kayaknya kalsit sama aragonit disebut polimorf. Kemudian ada dolomit. Kalau dolomit bedanya itu dia ada unsur Mg-nya. Ada magnesit, MgCO3, siderit, FeCO3. Intinya ada si CO3-nya. Kalau nitrat ada NO2 2-min kalau nggak salah. Cuma jarang dibahas, jadi yang lebih sering dibahas itu si karbonat. Nah, kemudian ada yang sulfat. Kita bahas yang famous aja ya karena kalau bahas semua tuh kebanyakan. Sulfat itu kalau ada kandungan SO4 2-min. Kalau sulfida itu S aja. Kalau sulfat itu ada S, ada O-nya, jadi SO4 2-min. Contohnya si barit, BaSO4, kemudian ada anhidrit, CaSO4. Ada gipsum nih. Gipsum tuh CaSO4 2H2O. Tahu ya kalau ada H2O di sini itu berarti ada terhidrat. Ada air di dalamnya.
kayak gitu. Itu untuk yang sulfat. Kemudian ada yang fosfat. Kalau fosfat itu ada kandungan PO4-nya. PO4 2 min juga. Cuma ini jarang, mineral yang famous yang berasal dari golongan sulfat jarang. Kemudian ada terakhir nih kelas 7 ada silikat. Kalau silikat itu ada kandungan SiO2-nya. Ada Si, ada O. SiO aja sih. Contohnya sih kuarsa ya. Kuarsa nih yang paling ya famous lah dia dari mineral silikat tuh SiO2. Ini ada banyak lagi nih SiO2 yang lain, berarti mereka polimorf. Kemudian ada ortoklas, mikrofilm. Oh ya, mineral silikat ini itu nanti bakal baik kita bahas di batuan beku, pembentukan batuan beku. Kenapa? Karena mineral silikat itu dia terbentuk dari proses kristalisasi magma. Nah, nanti kita bahas ya, kristalisasi magma itu akan menghasilkan mineral-mineral silikat. Nah, jadi yang mineral ini nih ada albit, oligoklas, andesin. Kalau kalian tahu plagioklas series, kemudian ada fluorspatoid, kemudian ada nanti termasuk olivin, piroksin dan lain-lain. Semua yang ada di daerah bawah itu adalah mineral silikat. Kayak gitu. Jadi kalau yang tadi halida, mineral yang dia ikatannya itu secara ionik, terbentuknya secara presipitasi atau evaporasi. Kalau si mineral silikat ini terbentuk dari proses kristalisasi magma. Kayak gitu. Nah, ini contohnya kuarsa, ada olivin juga. Olivin ada 2, nanti jenisnya ada ada violet. Sorry, agak seret nih gitu. Violet, kemudian ada forsterit. Gitu. Kalau ini yang forsterit. Oh ya, rumus aslinya si olivin itu FeMg SiO4. Jadi bisa dia SiO-nya, silikatnya bisa mengikat Fe, bisa mengikat Mg. Ketika dia mengikat Mg yang ini nih, nah ini namanya forsterit. Ketika dia mengikatnya Fe, namanya violet. Itu. Oke, materinya sampai sini sudah habis buat yang mineral. Jadi materi itu sifat fisik, pengenalan sifat mineral, sama golongan mineral. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Bisa bertanya ini Ya, Pak, silakan. mewakili itu aja siswa. Oh iya, Nggak ada yang bertanya. Ini Pak, ini mineral kan selain bentuknya padat ini, jadi apakah ada bentuk seperti uap? Karena di sini SiO2 ini yang diketahui O2 itu kan berikatan dengan udara O2. Jadi gimana hubungan antara mineral SiO2 itu dengan padatnya, Pak? Bisa dijelaskan sedikit? Oke. Oke, kita balik ke syarat mineral. Syarat mineral itu wajib kudu fardu ain gitu. Wajib padatan. Ya, fasenya harus padat atau solid gitu. Contohnya aja kayak misal nih magma, nanti kita akan bahas magma ya. Magma itu adalah larutan silikat. Jadi dia larutan, tapi kandungannya silikat. Tapi nggak cuma silikat aja, ada oksigennya, ada unsur-unsur lain, ada Fe dan seterusnya. Tapi dominan silikat dan oksigen. Nah, dia kan dalam bentuk larutan ya. Larutan itu liquid atau aqueous, gitu kan. Nah, apa kita bisa sebut dia sebagai mineral? Belum bisa. Sama kayak yang tadi larutan garam. Ini ada unsur-unsur Na+ dan Cl- terlarut di dalam sini. Apa kita bisa sebut dia sebagai zat terlarut itu adalah mineral? Nggak bisa.
Ketika dia mengendap menjadi solid, baru kita bisa sebut dia sebagai mineral. Sama untuk yang silikat juga, ketika dia proses kristalisasi ya. Kalau proses kristalisasi itu kan suhunya menurun. Ketika terjadi penurunan suhu, dia akan terjadi kristalisasi di mana Si-nya akan mengikat oksigen dalam larutan. Jadi bukan oksigen yang ada di udara ya, tidak. Kalau oksigen yang ada di udara itu fasenya gas. Kalau yang di sini ini fasenya dua-duanya sama-sama aquos. Jadi kayak silikatnya aquos, kemudian O-nya oksigennya juga aquos. Nah, ketika magmanya mengalami pendinginan, suhunya menurun, dia akan berikatan membentuk SiO2. Ketika dia mencapai titik bekunya, dia akan berubah menjadi padat. Nah, dia akan berubah jadi solid. Nah, nanti inilah yang biar bisa kita sebut sebagai mineral silikat. Oksigen yang ada di silikat ya, ini ataupun di mineral-mineral lain, itu dia yang tergabung atau yang terikat. Jadi bukan dalam fase yang di udara. Kayak gitu mungkin. Iya, benar. Makasih, Pak. Oke. Dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Bahas sedikit pembentukan mineral karbonat. Oke. Mineral karbonat itu dia sebenarnya ionik ya ikatannya. Kalau kalian lihat, termasuk sulfat. Sulfat juga ionik. Karbonat itu CO3 2-. Kalau kalian tahu CA itu ada di golongan 2 ya. Kalau kalian hafal singkatan-singkatannya apa tuh golongan 2? Ya saya juga lupa. Ca, Sr, dan lain-lain. Ca itu 2+. Nah, jadi ketika Ca2+ berikatan sama CO3 2-, maka dia akan berikatan secara ionik. Ya. Ketika dia berikatan secara ionik, maka kita bisa ramalkan sih sebenarnya dia terbentuknya kayak gimana. Nah, biasanya kayak tadi, sama kayak halida, ketika dia ionik, dia pembentukannya mirip. Either dia evaporasi atau presipitasi. Kalau kalian tahu kars ya, atau stalaktit, stalagmit yang ada di gua, itu kan terbentuk dari batu gamping ya. Misalnya ini ada batu gamping nih tebel. Nah, ini kan kandungannya tuh batu gamping CaCO3 ya kan. Nah, gimana sih pembentukan stalagmit atau hiasan-hiasan yang ada di gua gitu? Itu kan mineral sebenarnya. Nah, jadi si CaCO3-nya ini larut terkena air ya. Terkena air dia larut, nanti dia akhirnya bolong di sini. Kemudian ketika air hujan, misalnya dia karena air hujan ya larutnya, air hujan yang bercampur dengan larutan dari CaCO3, maka airnya ini akan mengandung ion Ca2+ dan CO3 2- terlarut. Air yang ini ya, air hasil antar kontak dengan air meteorik dengan batu gamping. Jadi nih larutan yang terbentuk di sini tuh larutan yang ini gitu. Nah, nanti dia akan masuk ke bawah gitu. Kenapa? Karena dia akan bolong, kan larut si CaCO3-nya. Ketika dia larut, maka nanti si larutan ini gitu ya. Larutan yang membawa CaCO3 ini akan mengendap. Akan mengendap. Bisa mengendap di bagian atas ataupun di bagian bawah gitu. Biasanya berpasangan gitu. Nah, proses mengendap itu sebenarnya sama aja proses evaporasi ataupun presipitasi gitu. Jadi zat terlarutnya terpisah, pelarutnya menguap atau zat terlarutnya terlalu banyak sehingga dia bisa mengendap dan berubah menjadi solid lagi. Nah, ketika dia udah solid yang ada di sini baru kita sebut sebagai mineral karbonat. Ini contoh pembentukan mineral karbonat di gua, biasanya gua kars gitu. Mungkin gitu. Ya, karena dia ionik ikatannya, jadi kemungkinan besar terbentuknya bisa secara evaporasi ataupun presipitasi. Oke, bisa jelasin lagi tentang evaporasi dan presipitasi, boleh? Oke, mungkin ada yang terlewat tadi. Oke, izin bertanya, kalau bentuk mineralnya seperti kuartz atau olivin gitu, tidak beraturan, gimana cara mengetahui dia sistem kristalnya apa? Oke, sebentar ya. Kita bahas yang evaporasi sama presipitasi tadi. Mungkin ada beberapa yang terlewat atau kurang ngerti. Jadi gini, kalau kita punya larutan, mungkin belum belajar kelarutan ya, di kimia nanti kalian belajar.
tentang kelarutan. Jadi ada dua, ada yang namanya pelarut. Biasanya pelarut ini air ya, dan ada zat terlarut. Ada zat terlarut gitu. Nah, zat terlarut ini bisa unsur-unsur. Biasanya unsur ionik. Contohnya garam ya. Ketika garam kalian larutkan dalam air, dia kan Na plusnya akan terpisah sama Cl- nih. Jadi itu yang disebut zat terlarut. Jadi kalau misal di sini karbonat ada Ca2+ dan CO3 2-. Nah, mereka fasenya itu adalah larutan. Kalau di kimia fase larutan itu ditulis sebagai akuos. Kayak gitu. Nah, mineral itu kan tidak bisa dalam bentuk larutan. Mineral itu harus dalam unsur padatan. Nah, gimana caranya kita mengubah larutan ionik ini, zat terlarut ini menjadi padat? Dengan dua cara, evaporasi sama presipitasi. Kalau yang evaporasi itu adalah pengurangan pengurangan pelarut. Nah, jadi kapan sih dia berubah jadi padat? Ketika dia jenuh. Jenuh tuh artinya gini. Kalian pernah bikin teh manis, ya buka puasa gitu kan, bantuin orang tua atau kalian bikin teh manis, itu kan kalian naruhin gula, ya kan? Naruhin gula sedikit demi sedikit. Misal ini, kok gelasnya dulu. Ini gelas, ini teh manisnya, kalian masukin gula sedikit demi sedikit, terus diaduk gitu ya, diaduk, gulanya larut, sampai ada satu titik di mana gula itu nggak bisa larut lagi. Jadi mau kalian aduk sampai isa gitu ya, itu gula nggak bakal bisa larut lagi. Kenapa? Karena dia udah kelebihan muatan. Bahasanya di sini tuh jenuh. Nah, ketika larutan itu jenuh akan gula, kalian tambahin gula lagi, gulanya nggak bakal bisa larut. Nah, itu adalah batas jenuh. Kemudian apa yang terjadi kalau dia larutannya sudah jenuh? Kalau larutannya sudah jenuh, kemudian ditambahin zat terlarut lagi, maka zat terlarutnya itu tidak akan larut sehingga fasenya jadi tetap padat kan. Jadi gulanya kan kalau dia udah nggak larut, gulanya numpuk di sini nih. Nah, dia kan fasenya bakal padat. Ya nggak? Kalau nggak percaya, coba deh nanti buka puasa tuh tambahin gula yang banyak. Pasti gulanya nggak bisa larut. Nah, jadi ada fase padatan di situ. Artinya apa? Kalau kita mengubah dia jadi padat, berarti kita harus melewati titik jenuhnya. Si larutan harus lewat titik jenuhnya. Gimana caranya untuk melewati titik jenuh? Yang pertama adalah pengulangan pelarut. Ya, jadi zat terlarutnya tidak ditambahin nih, nggak ditambahin, tapi airnya kalian kurangin. Kalau airnya dikurangin, lama-lama zatnya itu kan jenuh, lama-lama banyak, lama-lama dia akan jadi padat. Lama-lama dia jadi padat gitu ya. Jadi nanti Ca2+-nya mau nggak mau dia akan dipaksa untuk berikatan sama CO3 2- yang ada di sini menjadi CaCO3 solid. Gitu. Itu yang evaporasi. Kalau yang presipitasi itu sama aja sih sebenarnya, tapi dia lebih ke penambahan zat terlarutnya. Sama kayak yang tadi gula tadi. Kalau kalian tambahin terus, dia lama-lama jadi padat dan mengendap gitu ya di bagian bawah. Kenapa? Karena dia jenuh. Gitu. Jadi supply-nya yang ditambah kalau presipitasi. Lama-lama jadi padat. Karena kita nggak bisa nyebut dia mineral kalau dia fasenya masih aqueous atau larut. Gimana? Jadi konten kalau udah paham ya. Nabil ya. Gimana Nabil? Paham, Kak. Oke, gitu dong biar kelihatan ngomong ada suaranya gitu. Oke, kemudian ada dari Ilma. Kalau bentuk mineralnya seperti quartz atau olivine, lebih tepatnya tidak beraturan. Gimana cara mengetahui sistem kristalnya, Kak? Kayak tadi. Jadi tidak semua mineral itu mudah diidentifikasi kristalnya, gitu. Cuma
Gini, kalau mineral itu biasanya dia setia ya, setia itu maksudnya satu mineral itu dia akan selalu membentuk sistem kristal yang sama. Gitu. Let's say kalsit. Kalsit. Nah, dia itu sistem kristalnya trigonal. Ya udah, seterusnya dia bakal trigonal. Nggak bisa nih tiba-tiba kalsit sistem kristalnya berubah jadi isometrik. Nah, nggak bisa. Kenapa? Ya karena dia udah kayak gitu. Mungkin dari sisi kimianya ya, susunan Ca2+ dan CO3- dia akan membentuk susunan yang trigonal. Gitu. Nah, sama kalau yang ditanyain, kalau dia bentuknya nggak jelas, gimana kita tahu sistem kristalnya, Kak? Kalau dia mineral yang sama, pasti dia kemungkinan besar sistem kristalnya juga sama. Maksudnya gini, ada yang tahu kuarsa itu sistem kristalnya apa? Contoh nggak? Kuarsa itu sistem kristalnya apa? Kuarsa itu kalau nggak salah trigonal, heksagonal ya, trigonal ya, trigonal juga kuarsa. Nah, ini kelihatan kan bentuknya? Nah, ada saat di mana dia kelihatan, berarti dia bentuknya apa? Kristalin ya. Ada saat di mana dia nggak kelihatan atau bentuknya itu amorf kayak gitu. Jadi memang nggak semua kuarsa itu bisa diidentifikasi sistem kristalnya. Tergantung wujudnya gitu. Nanti wujudnya kita bisa hubungkan sama pembentukannya gitu. Jadi nggak semua mineral bisa ditentukan. Terus gimana nentuinnya? Ya tidak bisa. Mau diapain gitu. Karena kalau misal pengamatan mineral gitu ya, pengamatan mineral nih, kita punya mineral, terus disuruh tentuin sistem kristalnya, tulis aja tidak teramati gitu. Karena emang nggak bisa diamati. Tapi kita tahu kalau kuarsa itu sistem kristalnya trigonal. Itu. Tapi dalam case misal ya, dalam satu case dia tidak teramati. Ada kuarsa lain yang dia bisa teramati. Jadi tergantung kita definisikan itu bentuknya, kalau dia kelihatan bentuk kristalnya itu namanya kristalin, kalau tidak kelihatan itu bentuknya amorf yang tadi kita udah bicarain tadi. Kayak gitu. Jadi nggak mesti kita harus tahu, nggak mesti suatu mineral itu harus kebentuk mineralnya tuh kelihatan sistem kristalnya kayak gitu. Gitu aja paling ya. Siapa tadi yang nanya? Ilma ya? Gimana Ilma? Oh, nggak ada suaranya nih. Udah, oke ya. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita lanjut ke contoh soal? Persilakan kalau ada yang mau bertanya. Kak, kalau fluorid itu belahannya 3 atau 4 ya? Dia bisa 3, bisa 4. Cuma sebenarnya, fluorid belahannya bisa 3, bisa 4. Cuma terkadang yang belahannya 4 itu jarang ditemukan. Kenapa jarang ditemukan? Karena 4 itu harus kelihatan dari 4 sisi ya. Dari sisi tambahan. Nah, kadang sisi tambahannya itu tidak terekspos. Jadinya gini misalnya. Kan tadi ada contoh. Mana tadi tuh? Oh ini. Nah, ini kan yang terekspos cuma bagian 3-nya ya, 3 sisi yang terekspos. Nah, jadi untuk sebentar. Nah, jadi terkadang agak sulit untuk mendefinisikan si fluorid itu punya 4 bidang belah. Kalau biasanya fluorid yang bidang belahnya 4 itu yang bentuknya kayak gini nih, kayak spinel. Tadi mana ya? Kayak ada spinel.
Sebentar ya, cariin gambarnya nih biar serap. Nah, bentukannya misal kayak yang ini nih, yang magnetit. Ya, fluorid juga bisa bentukannya kayak magnetit. Yang penting dia sistem kristalnya isometrik, nggak ganti. Nah, ini kalau dia utuh gitu ya, ditemukan di alam dan dia utuh, maka ini akan ada 4 sisi, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sana yang bagiannya datar, sehingga dia bisa memiliki 4 belahannya 4 arah. Gitu aja sih paling. Atau mungkin kamu punya referensi lain, silahkan dicari gitu. Apakah lebih sering atau lebih umum ditemukan fluorid dalam bentuk belahan 3 arah atau 4 arah? Fluorid umumnya sih 4 arah ya kayaknya. Umumnya tuh 4 arah. Kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke contoh soal ya. Tadi ada beberapa soal yang belum kebahas. Nomor 5, kita quick aja nih, cepet-cepetan siapa yang bisa jawab. Karbonat. Karbonat, betul. Kita definisikan ya, dolomit itu CaMgCO3. Aragonit CaCO3. Oh ya, karena ini cepet-cepet, jadi bagi yang tidak mengerti langsung tanyakan gitu ya. Kak, tunggu, kenapa itu jawabannya kayak gitu. Sebenarnya gampang sih, nanti bisa dilihat lagi di slide-slide yang di atas. Oke, betul, karbonat. Kemudian nomor 6, Muskovit. muskovit. Kalau kalsit berapa arah? 3. 3 arah. Kalau kuarsa? Tidak ada ya, tidak ada bidang belah. Oke, nomor 7 apa tip? 33. Dalam konteks geologi, mineral harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut, kecuali Oke, jadi ini semua betul, kecuali yang E, dapat berbentuk padatan dan larutan. Nggak boleh larutan, haram. 35. 4, Kak. Apa tip? 4 atau berapa? Ayo. D 5. 4 atau 5? Atau 6? 5. Ya. 5 deh, Kak. Fluorid. Nanti lihat-lihat lagi. Fluorid, 6 itu ortoklas. Oke, 36. Kalsit, komposisi kimianya? CaCO3. SiO apa? Kuarsa. NaCl? Garam. Halit gitu ya. Jangan bilang garam. Tapi benar garam sih. CaMgCO3 apa? Dolomit ya. MgCO3 ada yang tahu? MgCO3 nama mineralnya apa? Magnesit ya. Kalau magnetit itu Fe3O4. Kalau magnesit itu MgCO3. Jadi beda. Kita lanjut 38. Halit yang tidak memiliki karakteristik opak. Opak itu tidak tembus cahaya ya. Tidak tembus cahaya. Nah, biasanya tidak tembus cahaya ini mineral logam. Mineral yang ionik halit. Nah, halit ini dia transparan ya. Jadi ini emas, hematit, pirit ini logam semua. Grafit bukan logam, tapi dia opak. Ya biasanya kalau yang opak itu dia logam. 39. Hematit bukan, Kak? Ya, hematit karena dia mengandung. Berarti kalau yang ferromagnetik itu cari yang mineralnya mengandung logam ya. Hematit itu Fe2O3. Jadi ada Fe-nya. Kalau kuarsa SiO2, ametis juga SiO2, jadi mereka ini polimorf.
sulfur S, intan itu C. Jadi yang besi cuma yang 42. Yang benar dari skala Mohs. B. B, betul. Kuarsa lebih besar dibandingkan topas. Salah, topas ini 8. Kuarsa itu 7. Korundum 9. Yang paling tinggi adalah intan, bukan korundum. Fluorid itu 4, bukan 7. Intan lebih rendah dibanding tor. Salah. 43. Sektil. Dapat dipotong. Tadi potong. Kalau mudah pecah, Brittle. brittle. Dapat dipintal, ductile. Daktil. Ya, dapat diluntur tuh apa tadi ya? Fleksibel ya. Iya betul. Mudah terbakar nggak ada nih, nggak tahu yang mudah terbakar. 44. Gypsum. Menggores talk itu 1, tapi dia tidak ada menggores kalsit. Kalsit itu 3, berarti antara 1 dan 3 gypsum. Gypsum itu 2. Mineral logam kecuali Belerang. belerang itu S. Ya, si kalkopirit apa rumus CuFeS2. Pirit FeS2, hematit Fe3O. Hematit Fe2O3, mangan tuh Mn ya. Dia logam. 48. Yang transparan Muscovite ya. muscovite. Muscovite ini silikat. Mineral golongan silikat. Nah, silikat ini biasanya dia transparan. Nah, ini semua mineral logam ya. Nanti cari kalau limonit itu FeOOH. Jadi semuanya logam. Nah, jadi yang transparan itu yang muscovite. Jadi semuanya opak. 49. Kalsit. Kalsit, betul. Muscovite, gypsum 2 arah, muscovite 1. Ortoklas itu tadi 2 juga ya, 2 arah kalau nggak salah. Biotit itu 1. Dia mirip sama muscovite. Sorry ya kalau kayak ngebet. Oke, lanjut. Ini udah di jawaban ini, nggak usah. Ini dapat dipotong dengan pisau. Sektil. Pirit berbeda dengan kalkopirit. Kalau pirit, CU. CU. pirit CuFeS2, berarti yang beda di Cu. Mineral yang tidak termasuk golongan sulfida. Ayo. Pirit itu rumus Fluorid. ya, fluorid. Pirit itu rumus kimianya FeS2. Fluorid itu CaF2. Kalkopirit CuFeS2, galena PbS, markasit apa tadi markasit ya? Tadi ada kalau nggak salah markasit. Markasit lupa nih Kak. FeS2 atau MgS? Bukan MG. Ya udah nanti dicek ya. Yang jelas bukan fluorid. Kalau fluorid dia golongan apa? Halida. Halida, betul. Karena ada F-nya ya. Oke, jadi jawabannya fluorid. Nomor 4. Halit. Halit, oke. Kalau kuarsa dan plagioklas terbentuk karena apa? Pembukuan magma. Bukan magma. Kristalisasi. Oke. 26 ini mineral ya. Ini definisi mineral gampang. 27. Kuarsa. Dari mana? Kamu menyimpulkan dia kuarsa dari keterangan yang mana? Deskripsi yang mana? Yang paling mencirikan? Beku, Kak. Bahannya, Kak. Apa? Batuan Batuan beku, Kak. batuan beku. Muscovite juga banyak tuh di batuan beku. Biotit. Konkoidal nggak? Kenapa? Konkoidalnya, Kak, pecahannya. Konkoidal nggak? Pecahannya konkoidal. Kemudian kilapnya kaca, ceratnya putih, brittle, udah ini sebenarnya semuanya mencirikan ke kuarsa gitu. Nah, di sini mineral ini sekilas mirip dengan kalsit namun tidak bereaksi dengan HCl. Kalau yang bereaksi dengan HCl, kuarsa atau kalsit? Kalsit. Kalsit. Ya, kalsit ya. Jadi yang mirip itu sebenarnya 3. Jadi yang deskripsinya sama nih, kilapnya kaca, ceratnya putih, kemudian dia brittle. Tapi pecahannya yang konkoidal itu cuma kuarsa. Itu ada 3 mineral yang mirip. Itu kuarsa, kalsit,
sama halit. Mereka secara bentuk mirip. Bedanya yang khas di kuarsa ini adalah konkoidal pecahannya. Itu cuma ada di kuarsa. Kalau di kalsit itu dia belahannya 3 arah ya. 3 arah trapesio jajar genjang. Kalau halit 3 arah kotak atau persegi panjang. Cirinya lagi kalau halit itu rasanya asin gitu. Jadi kalau kita mau tahu di antara 3 ini nih sama-sama putih, transparan. Kalau dijilat asin itu halit. Kemudian direaksikan dengan HCl. Yang bereaksi dengan HCl itu adalah kalsit. Kuarsa dia tidak bereaksi dengan HCl, sama seperti deskripsi di sini. Jadi ini jawabannya kuarsa. Jadi kalsit itu kalau direaksikan dengan HCl, jadinya CaCO3 ya, solid. Ini kalsit ditambah HCl larutan. Jadi gimana reaksinya? CaCl2 CaCl2 larut ya, jadinya larutan. Kemudian tambah HCO3 berarti ya. Min. Gitu. Dia larut kalau si kalsit ini. Oke, betul. Nomor 28 tinggal diurutin ya dari talk sampai intan, jawabannya A kayaknya. Tadi ini udah tetragonal. Nomor 30 ini berapa arah? 3 arah. 3, Kak. Kelihatan 1, 2 sama bagian atasnya nih 3. Ini kalsit atau halit? Halit dah, Kak. Halit ya, karena dia bentuknya kotak-kotak persegi panjang. Kalau bentuknya agak jajar genjang kayak gini, jajar genjang gitu. Nah itu baru kalsit. Jadi ini 3 arah. Halit betul. Nomor 3. Kristal. Kristal atau mineral? Kristal. Ya, kristal ya. Jadi dia nggak ngomongin Kristal. si komposisi kimia gitu. Kalau mineral tuh ada komposisi kimianya. Gitu. Ini kan cuma molekul-molekul teratur, bidang-bidang. Nah itu kristal. Nomor 4. Ini apa nih? Fibrous. Berserat ya atau fibros. Contohnya gipsum atau asbes. 5 tadi. Oke, habis ya. Yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Tanya dulu nggak? Kalau nggak ada berarti Krisminnya udah jago lah ya. Jadi kalau ketemu soal Krismin tuh harusnya benar. Nggak boleh salah. Nah, dipersilakan kalau ada yang bertanya. Diagram QAPF. QAPF itu yang mana ya? Sorry Kak, baru tahu nih. QAPF. Diagram. Oh, QAPF diagram. Quartz, alkali feldspar, plagioklast, dan feldspatoik. Itu di batuan buku ya. Jadi nanti kita bahasannya di batuan buku. Ini di mineral dulu. Klasifikasi IUGS ya maksudnya ya. Oke, itu nanti ya kita belajar di batuan. Makanya kita habis ini mau berangkat ke batuan nih. Kalau nggak ada yang bertanya lagi. Kita untuk Krisminnya ada lagi yang mau ditanyakan terakhir? Kalau nggak ada, kita masuk ke petrologi. Tadi di soal latihan yang tadi kan ada tuh tentang batuan. Ada yang susah nggak? Itu gampang semua soal tentang batuan.
Kalau ada soal latihan yang susah, di screenshot aja, ditanyakan ya. Soalnya kan kalian nggak tahu nih kalian betulnya nggak bisanya di soal yang mana. Siapa tahu kalau bisa dibahas kan jadinya penasarannya hilang gitu. Ini salah, saya salah di sini. Kenapa nih? Ini jawabannya apa nih sebenarnya gitu? Kenapa jawabannya ini? Gitu. Itu ditanyakan aja. Tapi kalau nggak ditanyakan kalian nggak tahu juga mau bahas yang mana. Kalau nggak ada, kita bahas ke materi. Pembahasan meteorologi, oh iya, screen-nya udah kelihatan belum? Udah, Kak. Oke, udah ya. Pembahasan meteorologi ini cukup panjang gitu ya, karena dia juga porsi soalnya tuh di OSK gitu, juga cukup banyak keluar. Nah, jadi kalau kalian bisa handle meteorologi nih, kayak udah jago lah meteorologi, nah itu bisa ngambil poin banyak di OSK. Jadi harapannya setelah belajar meteorologi kalian bisa jago meteorologi. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Tuh. Kalau ngomongin meteorologi ya kita berangkat dari siklus batuan ya. Karena ada 3 batuan utama di bumi ya, batuan beku, batuan sedimen, sama batuan metamorf. Nah ini perjalanannya. Gitu. Jadi kita bahas dari sini aja mapnya. Mungkin dari magma dulu ya. Oh ya, ini interior bumi. Kalian harusnya udah tahu kalau inti bumi, inti dalam dia fasenya padat gitu ya, dominan nikel dan Fe. Kemudian inti luar yang ini cair, ya. Kemudian ada mantel. Mantel tuh dia plastis. Mantis tuh antara cair ke padat ya, jadi nggak cair-cair banget, tapi nggak padat-padat banget. Gitu. Dia sifatnya mantel tuh ultra basah. Banyak mengandung Fe dan Mg dan Si. Kemudian bagian kerak ini yang solid ya, atau padat lagi. Bagian kerak ada 2 ya, kerak benua atau kontinental dan kerak samudra atau ocean. Ada yang tahu perbedaannya? Kerak benua itu sifatnya lebih asam. Yang ini lebih basah, kemudian komposisinya Si dan Al, yang ini Si dan Mg. Si dan Mg, ya. Kemudian apa lagi ya? Ketebalannya ya, dari ketebalannya yang ini lebih tebal, yang ini lebih tipis. Tapi dia berat. Kalau ini lebih ringan. Ringan tuh kalau ketebalan tuh ini kalau nggak salah 30 sampai 70 km ya. Nanti dicari-cari aja deh datanya. Kalau tipis ini sekitar 7 sampai 10 km mungkin. Berat ini densitasnya maksudnya lebih tinggi daripada yang kerak benua. Kayak gitu ya. Nah, batuan itu adanya di kerak. Nah, kalau magma itu di dalam kerak atau di bawah keraknya. Jadi apa itu magma? Magma secara definisi itu adalah high temperatur tinggi ya. Nih, larutan physical mixture of silicate melt. Silicate melt artinya lelehan silika ya. Yang dia temperaturnya tinggi, kisaran 600 sampai 1300 derajat Celcius, yang dia akan menghasilkan produk yang crystalline atau produk kristal ketika dia membeku, atau dia akan menghasilkan mineral ketika dia membeku. Dia juga berkemungkinan mengandung fluid atau gas lain, fluida misal H2O ya, kita sebut sebagai fluida magmatik. Kemudian kalau yang gas ini ya CO2 atau gas-gas lain gitu ya. Jadi nggak cuma silikat aja yang ada di dalam magma, bisa yang lain juga, cuma dominannya silika. Oke. Atau istilahnya magma itu larutan silikat pijar. Pijar ini karena dia nyala gitu ya, kalau kata warnanya merah,
berasal dari pelelehan sebagian batuan. Berasal dari pelelehan sebagian batuan. Nanti kita bahas. Nah, jadi magma tuh bisa terbentuk nih di sini di bawah ketika kalau dia naik gitu ya, dia jadi hotspot gitu ya, naiknya sembarangan. Kalau yang terbentuk di sini ini di daerah settingan tektonik yang divergen. Kalau yang ini konvergen. Tahu ya konvergen? Nanti kita bahas deh konvergen divergen di geodinamika. Nah, di sini dibilang magma itu berasal dari pelelehan sebagian batuan. Nah, ini ya, ketika di kontak antara oceanic sama continental crust, antar dua kerak, maka yang masuk ke bawah itu adalah kerak samudra. Kenapa? Karena kerak samudra itu lebih berat. Dia lebih berat, sehingga ketika dia bertabrakan, dia akan masuk ke bawah. Apa yang terjadi kalau masuk ke bawah? Ketika masuk ke bawah, ini kan semakin dalam akan semakin panas. Ya. Jadi tekanan tinggi, semakin panas, dia akan melt. Gitu. Makanya disebut magma itu adalah pelelehan dari batuan. Nah, di sini ada istilah pelelehan sebagian, atau bahasa Inggrisnya itu adalah partial melting. Ini. Pelelehan sebagian. Nah, si pelelehan sebagian ini konsepnya adalah mineral itu meleleh satu persatu berdasarkan mineralnya. Jadi kan tadi kerak samudra masukkan ke bawah. Kerak samudra masuk ke bawah. Nah, ini kalau kita ambil ini kan terdiri dari batuan ya. Batuan itu kan terdiri dari berbagai macam mineral gitu. Jadi ketika batuan kerak samudra masuk ke bawah, ini enggak semuanya langsung meleleh di sini. Tapi satu-satu tergantung sama titik lelehnya. Mineral mana dulu yang meleleh? Otomatis mineral yang titik didihnya, yang titik lelehnya paling rendah ya. Jadi kan kalau kita ambil gradien geothermal di sini, yang bagian atas itu misal 600, di bagian bawah nih yang 1300 kan, semakin ke dalam semakin panas. Jadi ketika mineral yang titik lelehnya 600 derajat Celcius, dia akan meleleh duluan. Mineral yang titik lelehnya 1300 gimana? Kalau udah sampai sini, meleleh enggak? Ya enggak, karena dia belum mencapai titik lelehnya. Nanti dia turun ke bawah sampai menuju titik lelehnya, baru dia meleleh. Itu prinsip dari partial melting. Jadi melelehnya satu-satu sesuai dengan titik lelehnya. Nah, akibat dari proses partial melting ini, dia akan memproduksi magma yang sifatnya lebih asam, fels itu asamnya, daripada parent rock-nya. Parent rock-nya tuh yang ini parent rock. Jadi magma yang dihasilkan nanti itu akan bersifat lebih asam. Nih, jadi kalau batunya dia parent rock yang ultramafic, nanti magma yang dihasilkan akan mafic. Kalau mafic jadi intermediate jadi felsic, kalau felsic tambah felsic lagi. Kayak gitu. Itu prinsip dari partial melting. Kalau nggak salah tadi ada di soal ya. Di soal latihan itu ada tentang konsep partial melting. Oke, kita next. Setelah dia meleleh ya, tadi kan kita udah bahas nih pelelehan. Jadi yang tadinya padat batuan sekarang berubah jadi lelehan, hasilnya tuh cair. Nah, magma itu akan naik ke atas sepanjang pegunungan tadi ya. Ini meleleh, kemudian di sini dia akan naik magmanya. Kenapa magmanya naik? Yang pertama karena densitasnya lebih rendah dibandingkan dengan surrounding rock atau batuan di sekitarnya. Jadi misal ini dapur magmanya ya, di sini batolitnya, dapur magmanya. Nah ini kan ada batuan nih. Nah di sini itu batuan densitasnya lebih tinggi daripada magma, sehingga magma itu bisa naik ke atas. Terus juga karena gaya buoyancy. Itu sama aja sih ketika magmanya naik ke atas karena perbedaan densitas. Kayak gitu. Nah, selama magmanya naik ke atas, ya akan terjadi proses-proses yang disebut diferensiasi atau pemisahan. Itu. Nah, di proses pemisahan ini ada beberapa kejadian gitu ya. Yang pertama ada fractional kristalisasi, asimilasi, dan magma mixing. Nah, kita bahas dulu pengertian diferensiasi.
Magma yang naik mendekati permukaan bumi biasanya mengalami berbagai ubahan kimia dan mineralogi melalui proses-proses yang disebut diferensiasi. Sehingga menghasilkan bermacam-macam batuan beku dengan komposisi kimia berbeda-beda pada kedalaman yang berbeda-beda juga. Jadi bisa dibilang diferensiasi itu adalah proses-proses yang menghasilkan magma turunan yang berbeda komposisi kimianya dari primitif parental magma. Jadi yang dimaksud primitif parental magma itu ini. Jadi ini parent magma. Nah, nanti akibat proses diferensiasi sifat antara parent magma dengan magma yang di sini itu akan berbeda. Beda sifat. Kenapa? Karena proses diferensiasi tadi. Jadi pemisahan, pembedaan sifat. Proses diferensiasi yang paling penting adalah kristalisasi fraksinasi, asimilasi, dan magma mixing. Jadi 3 proses nih yang menyebabkan dia terdiferensiasi. Yang pertama, kristalisasi fraksinasi. Fraksinasi kristalisasi atau bahasa lainnya itu ini ya. Kalau tadi ada partial melting, kalau ini mungkin fractional kristalisasi atau kristalisasi sebagian. Kristalisasi sebagian. Jadi ketika ada, kalau tadi kan konsepnya gini, kalau yang partial melting ya, jadi dia meleleh, itu melelehnya satu-satu gitu kan, satu-satu mineral. Kalau kristalisasi sebagian itu kebalikannya. Jadi ketika magmanya naik ke atas, dia akan membeku sebagian, mengkristalisasi sebagian. Jadi membekunya tuh satu-satu berdasarkan titik bekunya masing-masing. Sini magma mengkristal menjadi berbagai jenis mineral pada kisaran suhu tertentu. Sehingga suhu pengkristalan mineral itu beda-beda. Depends on titik bekunya masing-masing. Nah, karena sebagian lelehan magma mengkristal, maka komposisi lelehan akhir berbeda dengan lelehan semula. Kayak gitu. Nanti kita bahas. Di seri reaksi Bowen. Kalau Anda kenal ya harusnya seri reaksi Bowen, di mana mineral-mineral mengkristal secara sistematis tergantung pada titik leburnya atau melting point. Nah, ini konsepnya ya. Jadi di sebelah kiri ini ada temperatur. Di sebelah kiri ada temperatur. Misal ini yang bagian atas itu high temperatur ya. First time si larutannya berubah jadi kristal di 1200 derajat Celcius. Semakin ke bawah, ke arah bawah itu semakin mendingin. Semakin ke arah 600 derajat Celcius low temperatur. Kalau di gunungnya ya, berarti dia kebalik. Gitu. Kalau magmanya naik nih, ya kan? Berarti yang bagian bawah ini yang 1200, bagian atas yang 600. Jadi dia posisinya kalau ini ke bawah geraknya, sebenarnya aslinya dia adalah naik ke atas si magmanya. Di reaksi Bowen ini ada 2 series ya. Ada series yang continue, ini yang dis ya. Discontinue, ada yang continue. Yang discontinue itu artinya dia terputus atau tidak bersambung. Artinya dia berbeda-beda mineral. Jadi olivin sama pyroxene itu beda mineral, nggak ada hubungan. Jadi benar-benar beda. Kalau yang continue ini satu mineral. Namanya plagioklas, keluarga plagioklas gitu. Yang bagian atas itu kaya akan Ca, yang bagian bawah itu kaya akan Na. Jadi lama-lama semakin ke bawah tuh Ca-nya berkurang, Na-nya nambah. Nanti ini kalian bisa cari lagi nih kelompok plagioklas. Ya, ada nama-namanya lagi. Jadi ada anortit, gitu ya, ada bitonit, ada labradorit, ada andesin, oligoklas, sama terakhir albit. Jadi golongan plagioklas yang kaya akan Ca itu namanya anortit, yang paling kaya akan Na itu namanya albit. Kayak gitu. Ya, nanti dia ujung-ujungnya sama, akan terbentuk potasium fosfat, muskovit, dan fosfat. Oke. Kemudian di sini hubungannya ya,
dari sifatnya dulu deh. Untuk kotak pertama nih, kotak pertama ini sifatnya ultramafik. Untuk kotak kedua sifatnya mafik, kotak ketiga sifatnya intermediate, kotak keempat terakhir itu isinya sifatnya komposisinya ya felsik. Nah, jadi si olivin itu sifatnya ultramafik. Piroksin ya, itu sifatnya mafik. Amfibol intermediate, biotit juga intermediate. Potasium feldspar atau K-feldspar itu sama ya, potasium itu K, kalium sama, atau ortoklas. Ortoklas itu juga sama. Muscovite dan kuarsa dia sifatnya asam. Nah, kalau kita hubungkan sama temperatur pembentukannya, olivin itu terbentuk di temperatur yang tinggi. Jadi dia mengkristal di temperatur tinggi. Sekitar 1200 di sini. Jadi mineral apa yang terbentuk pertama kali? Jadi adalah olivin. Kemudian magmanya naik lagi, misal menyentuh angka 1000 derajat Celcius. Nah, di 1000 derajat Celcius, siapa yang membeku? Misal piroksin. Piroksin membeku. Jadi nanti ada olivin, piroksin, amfibol, biotit, terus sampai ke atas, paling atas sisanya yang terakhir adalah kuarsa. Nah, itu yang dimaksud kristalisasi sebagian atau kristalisasinya tuh satu-satu gitu. Jadi nggak semua langsung jadi beku, jadi mineral. Dia satu-satu. Dijelaskan dalam deret reaksi Bowen. Kayak gitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kak, izin tanya, Kak. Ya, silakan. Siapa tadi yang mau bertanya? Silakan. Halo. Oh, ini ya yang bertanya ya, Kak, olivin mengkristal di bawah permukaan bumi gitu ya? Ya, jawabannya ya, betul. Karena olivin itu akan mengkristal terbentuk gitu ya di suhu yang sangat tinggi 1200, di mana lingkungan 1200 itu berada di bawah permukaan bumi. Jadi ketika magma keluar ke permukaan bumi itu udah olivin itu udah jadi, udah dalam bentuk kristal gitu. Jadi betul, olivin terbentuk di bawah permukaan. Kak, kenapa partial melting bikin magma jadi lebih asam? Oke, habis ini kita bahas ya. Sekalian nih, sebenarnya partial melting sama fractional crystallization itu dia mirip konsep sama pengaruhnya. Nanti kita bahas habis. Iya, bentar. Nah, di sini ada yang namanya proses settling, gravity settling atau pengendapan gitu. Pengendapan kristal. Tuh. Jadi ketika tadi magmanya naik ke atas ya, ketika magmanya naik ke atas, maka mineral yang terbentuk di suhu paling tinggi ya, misalnya di sini 1200 derajat Celcius, di sini 600 derajat Celcius. Tadi yang terbentuk pertama kali itu olivin, gitu kan? Olivin terbentuk pertama kali. Artinya olivin itu sudah dalam fase padat kristal, ya. Jadi digambarkan yang warna hijau nih. Olivin emang aslinya warna hijau sih. Digambarkan sama yang warna hijau. Nah, jadi tapi kan nggak semua larutan magma itu membeku kan, hanya beberapa saja yang membeku menjadi olivin. Jadi dalam larutan ini sudah ada fase padat, tapi magmanya masih dalam fase cair. Di mana larutan magma sisa itu akan terus naik ke atas. Kalau yang padatnya, karena padat di dalam cair, maka yang padat ini densitasnya lebih tinggi, jadi dia bakal settling ke bawah.
akhirnya dia akan ngumpul, ya, dia akan ngumpul ke bawah. Nah, olivin ini dia membawa mineral-mineral logam, Fe, Mg, mineral-mineral ferromagnesium namanya, ferum, magnesium, silikat. Nah, itu diikat duluan tuh yang logam-logam, mineral-mineral, unsur-unsur lainnya itu diikat duluan. Gitu. Nah, terus naik lagi nih kan, terbentuk misal di 1000 derajat Celcius tadi piroksin. Nah, misal di sini piroksin yang warna biru, terbentuk yang warna biru, kemudian dia akan mengendap lagi. Nah, larutannya itu akan naik lagi, larutannya naik terus. Nah, apa yang terjadi pada larutannya? Kalau lama-lama dia mengendap, maka larutannya itu akan semakin pekat ya, akan semakin pekat silika gitu. Jadi kalian bayangin nih, kalian punya larutan silika. Nah, di situ ada banyak unsur-unsur lain, contohnya kayak Fe, Mg, kalium, dan lain-lain banyak. Ketika mereka diambil, diikat gitu ya, mereka diikat, ini larutannya, pelarutnya itu SiO2. Ketika mereka diikat gitu ya, jadi mineral duluan, ini kan si olivin, diikat sama olivin, piroksin itu juga mengandung besi, diikat sama piroksin. Artinya apa? Larutan yang naik itu akan sisa silikat. Sisa silikat atau silikat itu semakin pekat. Gitu. Kalau silikatnya semakin pekat, maka sifatnya akan semakin asam. Kayak gitu. Jadi konsepnya sama. Semakin dia pekat, gitu ya, dia akan semakin asam. Kenapa? Karena larutan yang naik itu hanya akan menyisakan silikat aja. Makanya kuarsa itu komposisinya, kuarsa itu dia pure SiO2 top gitu ya. Kalau kalian cari satu-satu nih, dia nggak cuma silikat aja, ada dampingannya kayak mineral logam, contohnya olivin ya, ada Fe-nya, ada Mg-nya, piroksin ada Fe-nya, dan seterusnya. Kalium feldspar aja ada kalium dan aluminiumnya. Tapi lama-lama sisanya itu silikat, jadi semakin pekat. Kalau dia pekat silikat, maka sifatnya akan asam. Gitu. Jadi konsepnya sama. Ketika dia mengalami partial melting dan partial crystallization, dia akan berubah magmanya menjadi lebih asam. Gitu. Ini terjadi sepanjang dia naik ke dalam tubuh batuan ya. Gitu. Selain kristalisasi sebagian, tadi ada gravity settling, kemudian ada asimilasi. Kalau asimilasi ini perubahan komposisi magma sebagai akibat ada reaksi antara magma dengan batuan dinding. Jadi kan dia tadi nerobos ya, ini dia lewat mana nih? Magmanya tuh naik lewat mana? Ya dia nggak ada jalur yang nggak ada pipanya, tapi dia lewat rekahan-rekahan gitu. Jadi batu kalau retak udah itu jalur ya, sebagai jalur magma diterobos. Nah, karena magma itu panas gitu ya, maka batuannya yang di sampingnya ini disebut sebagai host rock, itu dia akan melting. Nah, melting, kemudian magma hasil meltingannya ini nyampur dengan magma yang baru lewat, sehingga akan terjadi pencampuran magma. Ini disebut asimilasi. Kalau magma mixing itu dua dapur magma ya yang bercampur, bisa sifatnya beda gitu. Misalnya yang satu felsic, yang satu mafic, nyampur jadi intermediate, misal kayak gitu. Itu magma mixing. Jadi ada perubahan sifat magma. Tendensinya kalau yang di bagian bawah itu dia mafic atau lebih asam, pokoknya semakin ke atas itu akan dia semakin more felsic. Kayak gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, kita lanjut. Ini lingkungan pembentukan batuan beku ya. Yang bagian bawah dan yang bagian dalam ya, dalam permukaan itu intrusif. Ada plutonik dan hipabisal. Hipabisal ini yang shallow intrusion atau intrusi dangkal. Itu disebut juga sebagai gain atau korok.
Kalau yang plutonik yang dia lebih dari 5 km di bawah permukaan. Kemudian kalau yang ekstrusif ya di luar permukaan gitu ya, ekstrusif. Bisa dalam bentuk lava dan piroklastik. Nanti kita bahas juga nih tentang piroklastik. Oh iya, dari segi bentuknya ya, bagian bawah nih dapur magma itu disebut batolit. Kemudian ada xenolit. Xenolit itu adalah host rock yang jatuh atau terpisah ke dalam batolit, itu xenolit. Kemudian ada dike. Dike itu adalah intrusi magma yang memotong lapisan batuan. Kalau seal itu yang sejajar. Ini ya lapisan batuan yang ada di sini maksudnya. Ini ada lakolit, ini yang bentuknya seperti gundukan. Kemudian ada stok. Nah, stok itu tubuh intrusi yang besar. Kalau dike itu dia tipis, kalau stok itu dia besar. Ini. Nah, ini kan intrusi besar. Nah, ini namanya stok. Dike itu dia kecil. Ini ada seal, ada batolit, sini ada xenolit tadi. Lingkungan pembentukannya. Jadi ada dike itu muncul ke permukaan, dia memotong batuan. Kemudian ada seal, kalau seal itu dia sejajar lapisan. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke batuan beku, ada yang mau ditanyakan dulu tentang magma, pelelehan, kristalisasi, pembentukan, dan lingkungan pembentukannya. Sebelum kita beralih ke batuan beku. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bisa diulang ini Pak, proses terjadinya pelelehan itu, mekanismenya dari model bentuk apa, kemana, terus terjadi lelehan gitu Pak. Bisa diulang dulu. Yang bagian mana tuh? Partial melting atau? Iya, parsialnya. Oh, oke, sebentar. Kamu tanya, ini cuma ngomong Kak mau tanya dong. Iya, mau tanya apa? Sebentar ya, ini ada apa ini? Selisih suhu antara olivin dengan yang lainnya berapa? Selisih suhu apa nih? Suhu pembentukannya maksudnya. Dengan yang lainnya maksudnya tuh yang lain tuh mineral yang lain. Atau perlu penjelasan. Kak mau tanya, ini juga cuma Kak mau tanya. Yang urutannya tadi kalau exactly-nya nggak tahu ya, Kak juga nggak tahu karena itu kan data sebenarnya. Yang jelas olivin di 1600, kuarsa di 600. Kayak tadi Kak misal piroksin di 1000, itu sebenarnya misal. Ya, itu sebenarnya bisa. Kalau untuk exactly-nya berapa Kak juga nggak hafal sebenarnya. Nah, itu kalian bisa cari aja di Google Data. Misal kalian cari satu-satu, piroksin itu titik bekunya berapa? Biotit titik bekunya berapa? Amfibol berapa? Jadi kalian bisa hubungin satu-satu. Untuk kebetulan Kak nggak hafal juga sih. Itu. Ini yang Kak mau tanya nih, pertanyaannya apa? Tunggu ya. Oke, kalau kita review lagi dari partial melting, pelelehan sebagian tadi. Iya. Ya. Ini batuan yang masuk ke dalam perut bumi, itu kan semakin keluar semakin panas, tekanannya juga semakin tinggi. Nah, akan ada saat di mana dia meleleh, tapi melelehnya itu nggak kayak es batu yang ditaruh panci, dimasak langsung jadi air, enggak. Dia melelehnya satu-satu berdasarkan titik lelehnya. Contoh, misal tadi olivin, ya, titik lelehnya di 1200 derajat Celcius. Terus kuarsa di 600 derajat Celcius. Otomatis yang lebih panas itu kan lebih di bawah ya. Jadi misal 1200 itu ada di sini. 1200, 600 di sini. Gitu kan. Nah, misal si batuan nih ada olivinnya. Misal di dalam ini ya, misal di dalam batuan ini ada olivinnya, ada kuarsanya.
gitu kan. Nah, ketika dia masuk mencapai titik ini nih, mencapai titik 600, maka yang meleleh duluan kan si kuarsa, ya kan? Karena kenapa? Karena kuarsa titik lelehnya itu di 600 derajat Celcius. Jadi kuarsa ini sudah mulai kalah, dia berubah jadi lelehan. Olivine gimana? Ya olivine tetap padat. Kenapa? Karena dia belum mencapai titik lelehnya. Jadi si kuarsa udah meleleh, olivine masih padat. Olivine melelehnya kapan? Ya nanti ketika dia turun terus sampai ke 1200 derajat Celcius baru si olivine ikut meleleh. Tuh. Jadi karena dia meleleh duluan, felsik duluan gitu ya, maka nanti magma yang terbentuk di sini itu akan more felsik dibandingkan magma yang ada di bawahnya nanti. Nah, itu ya akan membentuk kecenderungan bahwa magma yang berada di atas atau lebih dangkal itu akan bersifat lebih felsik, sedangkan magma yang ada di bawah itu akan bersifat lebih basah gitu, bersifat basah. Jadi dia akan punya tendensi kayak gini. Mungkin kayak gitu dari partial melting. Kegiatan yang berhubungan dengan gerakan magma apa aja, Kak? Gerakan ini harus ditanya kalau gerakan magma itu maksudnya apa itu? Jadi magmanya naik ke atas atau gimana? Kegiatan yang berhubungan dengan gerakan. Sebenarnya Kak, biasanya kurang mengerti pertanyaannya. Kegiatan yang berhubungan dengan gerakan pergerakan magma ke atas mungkin maksudnya. Kalau pergerakan magma ke atas itu tadi yang menyebabkan dia bergerak naik ke atas karena dia lebih densitasnya lebih rendah ya dari batuan di sekitar. Ya, karena densitas. Jadi kalau ini deh minyak sama air nih, kalian nyampurin minyak sama air, kira-kira bakal kepisah nggak? Kepisah kan? Siapa yang bakal di atas? Minyak atau air? Aduh. Apa? Minyak atau air? Minyak ya? Minyak. Kenapa? Karena densitasnya lebih rendah. Yang air densitasnya lebih tinggi. Jadinya air di atas. Nah, ya jadi sama kayak yang tadi dibilang, kalau ketika magmanya itu naik ke atas gitu ya, ini batu nih yang di sekitarnya itu densitasnya lebih besar, sedangkan si magma yang cair itu densitasnya lebih kecil. Ditambah tekanannya tuh di sini tinggi, tekanan tinggi ya. Jadi tekanan tinggi tuh kayak dia tuh digencet gitu. Kalau dia digencet gitu kan lama-lama cairnya bakal keluar cairannya. Kayak mencet jerawat. Jadi kan jerawatnya ya. Jadi selain dari tekanan itu dari karena densitasnya lebih rendah sehingga dia bisa naik ke atas. Oke. Kemudian Kak, perbedaan seal sama lakolit. Kalau lakolit itu dia membentuk gundukan. Gundukan tuh kayak sendok terbalik gitu. Ini ya, jadi kayak sendokan terbalik. Kalau seal itu cuma nyamping aja. Kenapa? Kenapa bisa jadi terbentuk sendok kebalik kayak gini? Mungkin yang di batuan sini nih, lapisan yang di atas ini dia lebih kuat menahan. Kuat menahan atau dia strukturless. Strukturless itu apa ya bahasa gitu kan? Gini deh. Sedikit retakan. Magma itu kan dia kenapa bisa nerobos ke atas? Karena banyak retakan. Misalnya ada satu lapisan yang batuan itu masif, retakannya sedikit sehingga magmanya nggak bisa naik lagi, susah buat naik lagi. Terus gimana? Ya udah ini kan lama-lama magmanya naik ke atas nih, tapi dia nggak bisa lewat di sini, susah. Ya karena akhirnya numpuk di sini kan, membentuk cembungan kayak gini. Nah ketika dia bentukannya geometrinya udah cembung, ini namanya lakolit. Tapi kalau seal dia cuma yang ke samping aja, biasa. Gitu ya. Kan semakin panas saat batuan terbentuk, maka ia menjadi tidak resisten. Nah, mekanismenya itu seperti apa sih? Menjadi tidak resisten. Semakin panas batuan terbentuk, maka dia akan menjadi tidak resisten. Mekanismenya seperti apa? Sebenarnya nggak ada mekanisme yang spesial kenapa dia tidak resisten. Oke, kalau kamu udah tahu deret apa yang namanya
Kalau mineral yang terbentuk di suhu yang tinggi itu dia lebih tidak resisten, betul. Jadi olivin itu dia tidak resisten. Kalau kuarsa itu paling resisten. Paling resisten terhadap pelapukan ya, terhadap pelapukan di permukaan. Kayak gitu. Nah, kalau kamu tanya, Kak, mekanismenya apa sih yang menyebabkan dia kayak gitu? Sebenarnya nggak ada mekanisme tertentu, nggak ada mekanisme khusus. Kenapa yang satu bisa tidak resisten, yang satu paling resisten? Di sini yang mempengaruhi dia menjadi tidak resisten dan menjadi paling resisten itu adalah lingkungan pembentukannya. Jadi kalau olivin, itu kan dia terbentuk di bagian dalam ya. Nih, olivin di bagian dalam sini bawah. Sedangkan kuarsa itu terbentuk di permukaan, dekat permukaan. Jadi, ketika olivin itu muncul ke permukaan, ya, dia bakal istilahnya gimana ya? Logikanya itu dia bakal kaget gitu. Dia bakal kaget sama kondisi permukaan. Sehingga dia gampang hancur. Beda sama kuarsa yang dia tuh emang lingkungannya di sana gitu. Jadi udah kebal gitu lah terhadap air meteorik, udah kebal terhadap pelapukan. Jadi dia lebih resisten gitu. Jadi bukan karena mekanisme tertentu, tapi lebih ke dia habitatnya gitu. Olivin itu habitatnya terbentuknya di dalam. Jadi ketika dia keluar, dia tidak resisten. Gitu, karena bukan lingkungannya dia gitu. Mungkin lebih kayak gitu. Lapolit sama paulit banyak banget ya. Kak taunya lapolit sih. Kalau lapolit itu cembungannya terbalik kalau nggak salah. Kalau lapolit kan kayak tadi. Kalau lapolit itu cembungannya terbalik. Kalau paulit kan nggak tahu. Baru dengar, bukan baru dengar sih, sebenarnya pernah dengar, cuma tidak terlalu diperhatikan gitu karena jarang keluar juga. Nah mungkin nanti kamu bisa cari di Google deh. Intinya perbedaan mereka ini di geometri, bentuknya aja kok yang beda. Jadi nanti dilihat aja bentuknya bedanya gimana. Kayak gitu ya. Oke. Kita cukupkan dulu ya, nanti batuan bukunya nggak sulit bahas. Tinggal berapa menit? Sekitar 20 menit lagi. Oke. Oke, kita masuk ke batuan buku ya. Jadi dari proses kristalisasi magma tadi menjadi batuan, menjadi kristal. Nah, ketika nanti mineral-mineral silikat itu terkumpul, dia akan jadi batuan beku. Jadi batuan beku ini penyusun utamanya adalah mineral silikat. Gitu. Nah, sebenarnya tujuan dari kita memahami batuan beku itu lebih ke kita bisa mendeskripsi dan mendefinisikan gitu. Sekaligus klasifikasi dan penamaan batuan beku. Di batuan beku itu penamaannya berdasarkan atas dua hal. Yang pertama adalah komposisi. Dan yang kedua adalah struktur. Bukan struktur, sorry, tekstur. Gitu. Nah, kita akan bahas di komposisi dulu ya. Nah, di komposisi batuan bekunya. Jadi di komposisinya ada mafik atau basa, kemudian di intermediate ada felsik atau asam. Oke, ini kayaknya tadi ada di soal juga nih, yang disebut ultramafik itu ketika dia komposisi silikanya berapa gitu. Oke, jadi konsepnya semakin banyak silika, dia akan semakin asam. Jadi dia semakin pekat gitu ya. Pekat silika, maka dia akan semakin asam. Jadi magma yang kaya akan silika, magma yang asam, itu dia pekat atau viskos atau kental. Lebih padat gitu ya, lebih pekat. Sama kayak misal air gula ya. Kalian pernah bikin air gula tapi gulanya pekat, itu lama-lama kan dia jadi agak kental ya, jadi sirup gitu kan. Nah, itu sama. Magma yang dia felsik itu dia banyak silikanya pekat, jadi dia lebih viskos. Kandungan silikanya itu di atas 50%. Bisa sampai 70% silika. Itu dicirikan oleh mineral-mineral yang berwarna cerah. Nah, biasanya dia berasosiasi sama kontinental keras atau kerak benua tadi ya. Yang sifatnya itu asam. Intermediate itu antara felsik sama mafik. Silikanya di atas 50% tapi maksimal cuma 65 atau cuma sampai 60 gitu, nggak sampai 70.
silika. Plagioclase lebih besar daripada feldspar. Kemudian kalau yang mafic atau basa, dia itu kandungannya, mafic itu singkatan dari magnesium dan ferric iron. Jadi magnesium itu Mg, ferric iron itu Fe. Nah, jadi mafic ini termasuk batuan-batuan yang mafic ya. Kenapa batuan mafic itu dicirikan dark silicate mineral atau gelap? Karena mineral-mineral yang mafic itu dia banyak mengandung Mg dan Fe, which is unsur kedua ini adalah unsur logam. Jadinya warnanya gelap. Kandungan silikanya maksimal cuma sampai 50%. Dia asosiasinya sama kerak samudra tadi yang sifatnya basah ya. Nah, kalau ultra mafic itu yang lebih basah lagi. Mafic mineralnya ini bisa lebih dari 90%. Mafic mineral itu yang kalau kalian tadi lihat soal tuh ada ferromagnesian silikat. Nah, itu mafic mineral maksudnya. Silikanya kurang dari 45. Jadi bukan berarti dia nggak ada silikanya ya ultra mafic. Yang namanya magma silika gitu. Kalau nggak ada silikanya ya bukan magma. Tapi hanya saja dia kandungan silikanya itu lebih kecil dari 45%, jadi sedikit. Nah, ini sifat dari mantel ya. Jadi kalau mantel itu dia sifatnya ultra mafic. Jadi di bawah. Kalau kalian tadi ingat hotspot ya. Ini inti gitu ya. Ini kerak. Hotspot itu dari mana asalnya? Hotspot itu asalnya dari mantel. Bahkan ada yang bilang dari inti luar. Dia naik ke atas. Nah, ketika dia keluar, maka di sini sifat magmanya adalah ultra basah, cair. Kayak gitu. Gitu ya. Itu dari komposisinya. Nah, kalau yang tadi kan udah dijelasin juga ya, olivin itu dia ultra mafic, piroxen dia lebih ke mafic, amfibol biotit lebih ke intermediate. Nah, mereka bertiga sisanya ini adalah felsic. Jadi batuan itu dilihat berdasarkan komposisinya. Nih, di sini untuk tekstur nanti hubungannya sama ekstrusif dan intrusif ya. Di sini dilihat ke komposisinya dulu. Jadi batuan yang sifatnya itu asam, itu dia mineral apa aja yang ada di sana? Itu ada muscovite, ada biotit, ada amfibol sedikit, ada plagioclase tapi yang kaya Na. Contohnya tadi albit ya. Terus ada kuarsa, terus ada ortoklas. Terus batuan beku yang komposisinya intermediate itu dia kandungannya ada biotit, amfibol, plagioclase, bisa ada yang ada Na-nya, bisa ada yang kayak Ca-nya, terus ada sedikit kuarsa. Terus batuan beku yang bersifat basa itu dia ada kandungan plagioclase tapi yang kayak Ca. Ada amfibol atau hornblende itu sama ya. Hornblende sama amfibol itu sama. Terus ada piroxennya banyak nih kan, dominan piroxen, dan ada olivinnya sedikit. Nah, kalau ultra basa itu dia dominan olivin, tapi bisa juga ada piroxennya sedikit. Kayak gitu. Jadi kalau kita menentuin komposisi ya, sifat dari batuan, itu dilihat dia ada mineral apa aja. Nanti dia lebih cocok ke yang mana? Apakah dia asam, atau intermediate, basa, atau ultra basa. Kayak gitu. Itu berdasarkan komposisi tadi ya. Ini berdasarkan warna juga nih. Kalau yang ultra mafic itu gelap, ini abu-abu pertengahan. Kalau yang asam itu terang. Semakin ke ultra mafic, ya, dia kandungan silikanya semakin kecil nih, 30%. Tapi kalau yang felsic itu kandungan silikanya bisa 80%. Sedangkan kebalikannya, FeO, MgO, ini ferromagnesian silikatnya. Kalau yang ultra mafic itu bisa besar ya. Kalau yang felsicnya sedikit. Kayak gitu cara bacanya. Nah, itu berdasarkan komposisi ya. Nah, jadi di sini kita lihat nih, ini yang asam gitu ya. Yang asam ada granit dan riolit, ada intermediate, ada basa, ada ultra basa. Kelihatan ya, semakin ke bawah tuh dia akan semakin gelap. Gitu. Ini berdasarkan komposisi. Kalau berdasarkan komposisi kita baginya kayak gini. Nah,
Kalau berdasarkan tekstur yang tadi kita baginya ke sana. Kelihatan ya, teksturnya ada dua. Yang sebelah kiri ini dia kasar, yang sebelah kanan dia lebih halus. Jadi ada untuk tekstur ya. Pertama, dia ada tekstur faneritik ya. Faneritik itu yang bisa komposisi mineral itu bisa dilihat oleh mata telanjang. Jadi kita bisa bedain nih. Oh, yang warna hitam ini biotit, yang warna krem ini ortoklas, yang warna putih ini plagioklas, yang warnanya agak bening ini kuarsa. Nah, kalau kita udah bisa ngebedain kayak gitu, berarti dia teksturnya adalah faneritik. Faneritik atau kasar. Itu ya. Dia merupakan hasil dari pembentukan magma yang lama. Gitu. Jadi dia pembentukan magmanya lama sehingga atomnya itu ya, bisa tersusun secara beraturan. Magmanya itu bisa tersusun secara apa ya? Dia ngumpul lah, bisa ngumpul gitu kan. Kalau dia lama pembentukannya sehingga nanti kristalnya besar-besar. Sehingga kristalnya besar-besar. Kebalikannya kalau dia pembentukan secara cepat, maka dia nggak bisa tuh membentuk kristal yang besar-besar, jadi dia kecil-kecil. Kalau dia pembentukannya cepat, jadi nanti teksturnya halus. Makanya tekstur yang faneritik ini biasanya dikaitkan sama batuan yang terbentuk secara intrusif, gitu ya, atau di dalam permukaan. Nah, di sini ada fine grain, ini dari diameter ya atau ukuran kristalnya sampai 50 mm atau 5 cm gitu ya. Nah, kalau dia itu very coarse grain atau ukuran kristalnya itu lebih dari 5 cm, misal itu disebutnya sebagai pegmatit. Pegmatit itu kristal yang ukurannya lebih dari 5 cm. Kalau diukur pakai penggaris ya ini hitam-hitam ini misal ada besarnya segini nih, diukur pakai penggaris dia itu lebih dari 5 cm, itu disebut sebagai pegmatit. Kenapa bisa terbentuk pegmatit besar? Ya karena tadi dia pembentukannya, pendinginannya lama. Pendinginan berlangsung lama atau dia di posisi yang dalam, intrusif. Oke, itu yang faneritik. Next, ada yang lawannya, afanitik. Nah, afanitik kalau dia kristalnya tidak bisa dibedakan oleh mata telanjang. Jadi yang ini nih, afanitik. Jadi dia udah halus-halus, ini kita udah nggak tahu dia mineral, ngebedain mineral satu dengan yang lain, ya, dia udah halus. Efek dari pembentukan magma yang cepat. Nah, biasanya si tekstur yang afanitik itu dihubungkan dengan pembentukan batuan buku secara ekstrusif atau di luar. Secara ekstrusif ya. Nah, ketika dia pembentukannya sangat cepat, dia akan membentuk tekstur gelasan. Glasi atau gelasan. Nah, contohnya itu obsidian. Ini yang ini nih, ini obsidian. Yang warna hitam, ada juga obsidian yang warna bening. Apa namanya ini? Ini konkoidal ya. Nah, ini jadi dia nggak ada kristalnya, no kristal. Nggak ada kristalnya. Jadi benar-benar dia terbentuk atomnya nggak sempat berorientasi gitu, jadi langsung membeku di permukaan. Kayak gitu. Jadi kalau afanitik itu pembentukannya secara eksklusif, kalau yang tekstur faneritik pembentukannya secara intrusif. Kemudian ada yang teksturnya porfiritik. Jadi ada 3 ya. Kalau faneritik tadi dia kasar atau besar-besar kristalnya. Kalau afanitik dia yang halus atau kecil-kecil. Nah, ada juga satu tekstur namanya porfiritik. Nah, porfiritik ini campuran. Oh iya, kalau mereka berdua tuh namanya equigranular ya. Equigranular. Equi itu artinya seragam. Jadi equigranular bisa equigranular faneritik, jadi seragam besar-besar semua. Bisa equigranular afanitik, seragam kecil semua. Nah, kalau yang porfiritik ini campuran, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi disebutnya itu equigranular. Jadi ini itu artinya tidak seragam. Ya, tidak seragam. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kasar.
Di mana yang halus-halus nih ya disebut sebagai ground mass atau massa dasar. Kalau yang besar-besar ini kelihatan ya, kristalnya itu besar, ini warna hitam. Nah, ini yang besar-besar disebut sebagai phenocryst. Gitu. Jadi untuk tekstur yang porfiritik itu ada yang kecil-kecilnya disebut massa dasar, yang besar-besarnya disebut phenocryst. Nah, itu komponennya ya, bukan nama teksturnya. Teksturnya itu porfiritik. Nah, porfiritik dibagi lagi menjadi dua nih, yang inequi ya tadi. Bagus dulu deh. Gitu. Dibagi lagi menjadi dua. Kalau dia dominan yang besar-besar atau phenocryst-nya dominan, phenocryst-nya banyak gitu ya, lebih banyak, maka nama teksturnya itu adalah phaneroporfiritik. Porfiritik, kelihatan ya. Kalau yang dominannya itu massa dasarnya banyak, lebih banyak daripada phenocryst-nya, karena nama teksturnya porfiroalfanitik. Gitu. Jadi karena ini phenocryst yang besar-besar itu phanero, kalau yang kecil-kecilnya yang banyak porfiroalfanitik. Kayak gitu. Jadi ada inequi granular, itu dia alfanitik kalau kecil-kecil semua, phaneritik kalau besar-besar semua. Ada inequi granular yang terdiri dari kristal yang besar dan kristal yang kecil. Kristal yang besar namanya phenocryst, kristal yang kecil namanya massa dasar. Kalau dominan dalam satu batuan, dominan yang besar, dominan phenocryst-nya namanya phaneroporfiritic tekstur. Kalau dominan yang kecil-kecil, massa dasarnya lebih dominan, itu namanya porfiroalfanitik. Kira-kira untuk batuan yang ini, nama teksturnya apa? Apa? Porfiritik. Porfiroalfanitik ya, karena dominan ground mass. Oke, betul. Jadi kelihatan ya yang ini ground mass-nya lebih dominan. Oke. Waktunya udah mau habis. Kita belum sempat bahas yang IUGS tadi, klasifikasi yang oke, mungkin kita lanjut besok. Tapi terakhir ini ada struktur. Jadi untuk penamaan batu beku ada saya udah tahu ya. Jadi untuk yang asam, granit kalau dia kasar, rhyolite kalau dia halus. Diorit kalau dia kasar, andesit kalau dia halus untuk intermediate. Untuk basa, gabbro kalau dia kasar, basalt kalau dia halus, ultrabasa, peridotit kalau dia kasar, komatit kalau dia halus. Nah, struktur batuan beku itu kenampakan hubungan yang ada di batuannya. Jadi kalau ada struktur namanya masif, itu kalau dia tidak ada retakan atau lubang gas. Jointing itu kalau ada yang retakan-retakan, ini biasanya akibat deformasi. Deformasi itu pembentukan struktur geologi ya, karena tektonik, batunya terkena gaya tektonik sehingga dia retak. Kemudian vesikular, kalau terdapat lubang-lubang gas, biasanya akibat dari keluarnya gas dalam magma saat pembekuan magma. Kemudian amigdaloidal, apabila si lubang-lubang gasnya terisi oleh mineral sekunder atau ultrasikal. Jadi kayak vesikular tapi terisi mineral baru, itu namanya ultrasikal. Atau strukturnya namanya amigdaloidal, prosesnya namanya ultrasikal. Pirolava itu bentuknya seperti bantal. Nah, ini terbentuk karena dia kontak sama air. Kayak gitu ya. Nah ini yang masif, nggak ada apa-apa, jadi kecil. Ini yang jointing, jadi dia retak-retak akibat gaya tektonik. Ini vesikular, dia bolong-bolong, dia ada gasnya ya, gas-gas. Jadi kan magma tuh nggak semuanya silikat, tapi ada lubang-lubang, ada gasnya juga. Jadi ketika dia membeku, ya udah dia jadi lubang. Nah kalau si lubangnya terisi sama mineral sekunder tuh berarti mineral yang datang belakangan ya. Jadi tidak bersamaan dengan pembentukannya, itu namanya mineral sekunder. Kalau mineral-mineral yang bersamaan sama pembentukannya itu mineral primer. Mineral primer biasanya mineral-mineral yang ada di daerah bone. Nah, kalau yang ini tuh dia batuan beku yang punya struktur lava bantal yang bulat-bulat. Ini biasanya karena ini ada air ya kelihatan. Jadi ketika ada gunung api bawah laut atau misal magmanya keluar masuk ke dalam air, itu akan membentuk lava bantal.
Nah, sampai sini dulu. Kita bakal bahas ini klasifikasinya besok. Ini kan ya yang ditanyain sama siapa tadi tuh yang nanya si AGF. Tak lupa. Ini ya, aduh namanya nggak kelihatan. Ya udah, itu ya. Yang ditanyakan ini kita bahas besok. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada. Coba kita lihat soalnya. Sebenarnya soal yang tadi itu sebenarnya disiapkan untuk pretest, tapi karena kemarin hari Sabtu belum siap, jadinya untuk latihan hari ini gitu ya. Nih, coba tadi ada soal yang ini ya. Pelelehan tidak terjadi serempak tetapi hanya sebagian. Mineral yang meleleh paling akhir adalah mineral yang mempunyai titik leleh paling tinggi, lebih dari 1000, yaitu golongan kandungan ferromagnesian silikat yang tinggi. Mineral yang termasuk dalam golongan ini adalah, jawabannya apa yang ini? Olivin. Jadi meleleh paling terakhir ya. Kemudian, tekstur batuan beku menjadi 2. Kalau granit teksturnya apa? Tapi granular vaneritik. Vaneritik ya. Granit itu yang ini nih. Jadi dia vaneritik. Nah, kalau vaneritik pasti vaneritik pasti equigranular gitu. Jadi jawabannya yang vaneritik dan equigranular. Kayak gitu. Ini kita bahas besok nih. Mungkin ini seorang melukis kapan batuan berwarna cerah. Ukuran kristalnya 1-5, teksturnya holokristalin, vaneritik, komposisinya masif, komposisinya kuarsa 40%, plagioklas 10, ortoklas 40, biotit 8, muscovite 2. Nama batuannya apa? Granit bukan Kak? Kenapa granit? Kenapa nggak diorit? Diorit kan juga cerah. Karena dari strukturan dari mineralnya itu mineral yang apa sih? Felsic. Mineral yang felsic. Oke. Mineral apa yang menyebabkan dia tuh granit? Kenapa nggak diorit? Dari persentase. Karena ada kuarsanya Kak. Kalau ada kuarsa. Diorit ada kuarsanya nggak? Ada Ada, muscovite-nya. cuma kuarsanya lebih dominan. Semua kuarsanya lebih dominan. Kemudian apa lagi? Muscovite. Muscovite. Siapa yang ada muscovite? Granit. Granit. Terus apa lagi? Sebenarnya yang paling menonjol di sini itu ortoklas. Kenapa kalian nggak notice ortoklas? Ortoklas ya, yang paling membedakan antara dia granit atau diorit. Jadi kalau kita lihat ke yang sini nih, ya, ini yang granit, yang warna pink kan kotak sebelah kiri, ini ortoklas tuh dia hampir 50%. Ya, hampir 50% ortoklas. Sedangkan diorit nih intermediate, dia punya ortoklas nggak ada, sama sekali nggak ada. Gitu. Jadi ortoklas yang paling membedakan di situ. Terus kalau yang muscovite bisa nggak dipakai buat acuan dia memilih jawaban yang granit? Sebenarnya kalau dia muscovite, dia di sini komposisinya cuma 2%. Gitu ya. Meskipun di grafik yang ini muscovite itu hanya ada di felsic, tidak menutup kemungkinan dia bisa ada kalau komposisi cuma 2%. 2% tuh seapa sih 2/100 tuh kayak cuma secuil gitu kan. Jadi masih bisa sebenarnya intermediate punya muscovite sebanyak 2%. Gitu. Kemudian tadi yang bilang kuarsa ya, kuarsanya 40%. Nah, itu juga udah lumayan betul sih karena kuarsa di plagioklas itu paling ini cuma sampai 20% doang. Gitu. Jadi kuarsa yang 40% itu hanya ada di asid ya. Ini tuh mewakili persentase ya. Jadi panjangnya nih
ortoplasnya hampir 50%, kuarsanya hampir 40%. Itu di Velsik. Jadi udah benar, dia kalian ngubunginnya ke persentase sifat, ya ada mineral apa aja, itu udah benar kok. SiO2-nya, batuan beku ultra basa tadi yang ini ya, kandungan SiO2-nya kurang dari 45%. Nah, mungkin sampai sini aja ya, waktunya udah habis. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan dulu? Terakhir.